Kita mulai saja ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala di sinyal. Untuk materi Excel-nya yang terbaru saya sudah upload juga di pertemuan hari ini ya, bisa diakses teman-teman yang jadi ada update data di Excel, jadi silakan di download dari e-kampus ya. Oke, hari ini kita melanjutkan bagian dari statistik deskriptif ya, setelah penyajian data, ukuran pemusatan. Kali ini kita membahas ukuran penyebaran. Kenapa kita perlu mengetahui ukuran penyebaran ya dalam suatu data. Jadi ini ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-ratanya ya. Jadi mengetahui sejauh mana suatu data menyebar dari nilai tengahnya. Apakah melebar atau memusat ke nilai tengah. Jadi bisa kelihatan juga dari bentuk kurva ya. Dalam contoh kehidupan sehari-hari, misalnya jika di info 10 tahun terakhir inflasi sekitar 7% ya. 7%. Kemudian ternyata pada saat pandemi itu inflasi sekitar 2%. Berarti kan ada penyimpangan lumayan ya dari rata-rata yang diinfokan 7%. Atau di tahun mungkin pernah krisis, sebelumnya krisis keuangan, nah itu inflasi bisa lebih dari 2 digit ya, lebih dari 10%. Atau misalnya kamu mau belajar berenang ya, belajar berenang, kemudian kamu diinfo kedalaman rata-rata kolam renang itu 1,5 meter. Ya. Tinggimu 1,6. Berarti kan masih kecil kemungkinan kamu tenggelam ya. Tetapi itu adalah nilai rata-rata ya yang sampai 1,5. Nah, perlu diketahui range-nya, berapa kedalaman tertinggi. Diinfokan 3,5. Kedalaman terendah 0,5 meter. Berarti kan ada standar deviasi dari nilai rata-rata yang diinfokan 1,5. Nah, ini berikut ini gambar beberapa bentuk ukuran penyebaran ya. Ada data kinerja karyawan Bogor. Dengan kita anggap nilai rata-ratanya adalah 4,6. Ini kurva normal ya. Squeeze-nya normal. Jadi saya tarik garis lurusnya. Ditarik garis lurus, dia akan jadi rata-ratanya 4,6 untuk kinerja karyawan Bogor dan Tangerang. Jadi rata-rata sama, tapi lihat kurvanya tidak simetris. Ya, kurvanya tidak simetris ini berarti bisa apa? Yang data kinerja karyawan Tangerang ini
Kalau saya tarik garis, saya tarik garis ini, dia akan melebar nih. Data mana yang lebih bervariasi antara kinerja karyawan Bogor atau kinerja karyawan Tangerang? Jika dilihat dari data ini. Bisa? Bedanya? Mana yang lebih menyebar? Yang Tangerang atau yang Bogor? Yang datanya lebih menyebar. Aliani? Coba. Kinerja karyawan Tangerang ya, Bu? Iya, Tangerang. Andika, mana yang lebih menyebar datanya? Andika? Yang ya Bu, yang Bogor kayaknya Bu. Kenapa yang Bogor? Bogor yang ini ya, yang warna ungu ya. Kalau Tangerang yang merah. Soalnya ini titik-titiknya jaraknya jauh-jauh Bu. Bukan lihat titiknya, kan kita lihat yang kalau Bogor ini kan bisa kalau misalnya ini kita tarik. Nah, berarti kan nilai ya, nilai minimum dan maksimumnya, nilai minimum 2, nilai maksimum 6. Kalau yang Tangerang kan dia puncaknya turun apa melebar ya, sehingga datanya pasti lebih melebar ya. Datanya yang Bogor ini yang ungu, dia lebih memusat ke nilai tengah. Benar nggak, Andika? Maksudnya gimana Bu? Hah? Ulangi Bu, maaf. Ini saya tarik garis lurus ya. Kan kalau kurva kan Ya. ada garis lurus ya. Walaupun ini tak terhingga, tapi kira-kira kita tahu sekitar semua datanya, hampir 99%, berarti ada di antara 2 dan 6 untuk kinerja karyawan Bogor ya, karena kan puncaknya ini kan lebih runcing kan, jadi dia otomatis yang bawahnya pasti lebih kecil kan, sedangkan yang Tangerang ini kan kurvanya lebih melebar ya, sehingga pasti kan kalau saya tarik garis lurus dia akan lebih memanjang ya, sehingga minimumnya bisa sekitar sini di angka 0 atau yang ini di angka maksimumnya di angka 8 gitu. Bisa ya dipahami? Ya, Bu. Oke. Oke, ini yang 2, gambar 2. Rata-ratanya berbeda ya. Anggap ini kurva normal. Jadi yang Bogor rata-rata 4,6. Yang Tangerang rata-ratanya 3. Jadi rata-ratanya berbeda. Kemudian kurvanya juga nggak simetris ya. Yang Bogor lebih memusat, saya bilang, karena mirip sama yang tadi, yang Tangerang lebih melebar dan rata-rata juga tidak sama. Ini adalah contoh rata-rata yang berbeda dengan penyebaran berbeda juga ya. Oke. Selanjutnya yang ke nomor 3, rata-rata berbeda. Yang Bogor itu rata-rata 4, yang
Tangerang rata-ratanya 5. Kinerja karyawan Tangerang lebih tinggi ya dari Bogor. Tapi penyebarannya sama, karena kurvanya berbentuk simetris. Nanti kalau ini dipanjangin, ya sebenarnya minimum dan maksimumnya itu lebarnya sama ya. Cuman karena di gambar ini aja nggak di. Tapi kalau ditarik garis lurus untuk selanjutnya sampai garis lurus yang mendekati, ini akan sama nantinya. Kira-kira demikian. Ya, bisa dipahami ya. Ini hanya contoh saja. Oke, ada pertanyaan? Bu, saya baru masuk, Bu. Oke, nggak ada ya, belum ya? Nah, indikator yang kita pakai untuk kita ukur dalam penyebaran ada range. Range itu apa? Adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kalau data tidak berkelompok, lebih mudah dipahami ya. Ambil aja data terkecil, data terbesar, terus selisihnya berapa. Untuk data tidak berkelompok ya, ada istilahnya juga indikator deviasi rata-rata. Cuman nanti untuk tugas kita nggak menghitung deviasi rata-rata. Tapi akan saya jelaskan. Rata-rata hitung ini adalah nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. X adalah data pengamatan atau data observasi, dikurangi rata-rata hitungnya, X yang ada kepalanya ini ya. Kemudian dibagi dengan N-nya ini adalah jumlah data pengamatan dalam sampel atau populasi. Ini contohnya untuk data tidak berkelompok ya. Langsung pakai X-nya, kemudian diselisihkan dengan nilai rata-rata. Untuk absolut nanti kalau negatif hasilnya jadi positif ya, mutlak. Tidak positif, tidak negatif artinya. Nah, untuk data tidak berkelompok menghitung varians, ini varians ingat ada pangkat 2-nya ya. Yang tanda ini lambda ya. Pangkat 2. Kemudian sigma ya, sigma total dari keseluruhan, selisih dari data pengamatan atau observasi dikurang rata-rata hitungnya di pangkat 2 kan, kemudian dibagi N. Tapi N ini N-nya itu saya buat huruf besar karena menunjukkan populasi. Ya. Jika sampel nanti jadi N kurang 1. Ini rumusnya varians. Nah, untuk rumus data tidak berkelompok standar deviasi, ini adalah akar kuadrat dari varians. Jadi rumusnya sama, cuma di akar kuadratkan. Sehingga nanti tanda ini ya tidak ada pangkat 2 lagi, karena sudah di akar kuadratkan ya variansnya. Sigma dari X dikurang rata-rata hitung, pangkat 2 dibagi N. Nah, bagaimana untuk data berkelompok? Ini bagian dari tugas kalian dengan data yang sama pada soal nomor 1 tugas kemarin. Untuk range kamu cari dari batas atas kelas tertinggi, ini 878. Kemudian batas bawah kelas terendah, yaitu 160. Ini adalah range-nya ya. Selanjutnya, untuk yang deviasi rata-rata ya. Untuk data berkelompok ada bedanya pakai frekuensi ya.
sigma frekuensi, kemudian dikali dengan absolut dari selisih X, di mana X adalah titik tengah dari setiap kelas, kemudian dikurangi dengan rata-rata hitung. Absolutkan, kemudian dibagi N total populasi. Nah, bagaimana varians dan standar deviasi untuk data berkelompok? Ini asumsinya masih pakai data populasi. Varians itu sigma F frekuensi, kemudian dalam kurung X, di mana X nilai tengah dari setiap kelas, kemudian dikurangi rata-rata hitung, dikuadratkan, dibagi total jumlah populasi. Untuk standar deviasi, rumusnya tinggal diakar kuadratkan dari varians. Ya. Oke, ukuran penyebaran relatif saya nggak bahas ya. Jadi selanjutnya teorema Chebyshev. Dikarenakan standar deviasi itu membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua data atau lebih ya. Kadang standar deviasi yang tinggi biasanya dipandang kurang baik karena penyebaran datanya itu semakin melebar ya. Nilai ekstrim besar dan nilai ekstrim kecil itu sangat signifikan ya. Nah, ahli matematika Rusia Chebyshev mengembangkan teorema yang memudahkan untuk menentukan proporsi minimal dari nilai-nilai yang terletak dalam standar deviasi tertentu dari rata-rata hitung. Jadi teoremanya menyatakan untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi, minimum proporsi nilai-nilai yang terletak dalam skala standar deviasi di rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya 1 dikurang 1 per K kuadrat. K merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Ini hukum empiriknya. Jadi 68% ya. Jadi ini nanti dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng yang kurva, nah distribusi simetrisnya di mana 68% data berada pada kisaran rata-rata hitung tambah kurang 1 kali standar deviasi. Tambah ini sebelah kanan, kurang sebelah kirinya. Jadi kalau saya bikin range-nya yang terkecil berarti di range yang tanda ini ya, untuk 68%. Kalau yang terbesar berarti di sekitar sini. Nanti kita bisa hitung berapa jumlahnya dengan mengetahui rata-rata hitungnya dan standar deviasi. Jika data 95% ya, data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah tambah kurang 2 kali standar deviasi. Akan diletak di titik ini dan ini titik minimumnya ya. Jika data 99,7 atau hampir semua akan berada pada kisaran rata-rata hitung tambah kurang 3 kali standar deviasi. Dan ini titik minimum, yang satunya titik maksimum. Kan tadi saya bilang kan yang jika nanti saya tarik garis lurus, ya ini kita mau lihat penyebarannya dari mana sampai mana. Berarti yang tadi kalau dari perbandingan kondisi dua data yang di awal, nah ini saya asumsi yang titik minimumnya di minus 3S, 3 standar deviasi, dan maksimumnya dari rata-rata hitung tambah 3 standar deviasi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Ada yang mau ditanyakan? Untuk selanjutnya nanti kita masuk ke ukuran kecondongan dan keluncingan. Tapi saya langsung menunjukkan pengolahan data ukuran penyebaran dengan Excel ya. Ini Excel-nya sudah diperbarui, bisa di-download yang terbaru. Data yang sama ya, distribusi frekuensi nilai ujian statistik ya untuk kelas B4. Ada 7 kelas, intervalnya udah ini 20 sampai 89 dengan frekuensi totalnya ada 50, nilai tengah. Nilai tengah menghitungnya 29 dikurang 20 dibagi 2, kemudian angka tersebut ditambah ke batas awal kelas ya, batas bawah kelas. Untuk menghitung rata-rata hitung, ya kamu dapatkan dulu sigma dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah ya. Atau karena data ini sudah pernah diolah, kita tinggal lihat. Sebelumnya kita udah hitung. Rata-rata hitungnya 53,9 ya. Ini sudah ada datanya. Selanjutnya, bagaimana kita mau hitung untuk sampel variance ya. Tadi di untuk sampel variance, kalau ini populasi, karena populasi biasanya kita tidak tahu berapa nilai rata-ratanya dan standar deviasi. Biasanya kita menghitung variance dan standar deviasi dari sampel. Untuk itu penyebutnya ini jumlah total sampel dikurang 1, karena kita anggap kita angka variance dan standar deviasi sampel ini harusnya lebih besar dari populasi, sehingga N kurang 1. Jika penyebutnya lebih kecil ya, berarti standar deviasi atau varian akan lebih besar ya. Jadi, itu bedanya antara rumus mencari varians dan standar deviasi untuk populasi dan varian untuk standar deviasi dengan sampel. Penyebutnya N kurang 1. Oke, kita lihat lagi, balik ke data, pengolahan Excel. Untuk mencari standar deviasi, rumusnya sigma frekuensi dikali selisih dari nilai tengah X dikurang rata-rata hitung dikuadratkan dibagi N kurang 1. Saya kerjakan X kurang nilai tengah ya. Nilai tengah untuk masing-masing kelas dikurang rata-rata hitung ya. Ada yang negatif ini. Tapi nanti nggak apa-apa. Setelah itu saya buat kolom untuk pangkat kuadratnya ya. Baru setelah dikuadratkan selisih nilai tengah dengan rata-rata itu dikalikan dengan frekuensi. Nanti sigmanya ini kita bisa mendapat rumus bagian atas atau pembilang ya, pembilang dari mencari standar deviasi. Selanjutnya kita bisa hitung variansnya ya. Variansnya adalah sigma dari frekuensi dikali dalam kurung nilai tengah dikurang rata-rata hitung dikuadratkan, kemudian dibagi jumlah sampel, total jumlah sampel dikurang 1. Jika populasi, nah dapatnya varians 261 ya. Tapi karena ini tadi saya sebelum dari awal saya jelasin ini sampel, sehingga dapat varians lebih besar ya, 266.
Untuk standar deviasi juga jadinya kalau pakai sampel sedikit lebih besar. Kalau populasi itu sekitar 16,17. Nah, kalau pakai N kurang 1, dia menjadi 16,339. Nah, oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Masih bingung kayaknya, Bu. Bingung? Siapa yang bingung? Kalau belum praktek langsung bingung, Bu. Oke, ya. Ini nanti silakan dilihat di pertemuan hari ini langsung ada tugas ya. Jadi data yang awalnya saya revisi itu kalian pakai, nanti kalian akan menghitung varians dan standar deviasi ya. Excel-nya sudah saya kirim di folder tugas ya. Silakan setelah ini langsung ya, langsung praktek itu lebih gampang. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Saya stop share dulu nih. Share screen saya foto dulu. Ada lagi? Silakan. Langsung praktek. Ada? Yang kurang jelas? Tugasnya jangan ditunda-tunda ya. Langsung dikerjakan. Hari ini juga udah ada tambahan tugas untuk yang mengerjakan yang ini, bagian standar deviasi. Oke. Jika tidak, saya lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah dapat standar deviasi dan rata-rata hitung ya. Saya mau hubungkan ke teorema Chebyshev ini ya. Kita balik lagi ke Excel. Saya lihat data awal ya. Di mana rata-rata hitung 53,9 dan standar deviasi 16,3395. Nah, teorema Chebyshev menyatakan 68% data di antara rata-rata hitung ditambah kurang standar deviasi. Jadi kalau mencari minimumnya, ya, saya cari itu di sini. Angka ini berapa ini sebenarnya range-nya? Jika saya sudah mengetahui rata-rata hitung dan standar deviasi, kemudian yang positif 1S ini berapa ya? Range-nya. Tentukan dulu range-nya ya. Nah, yang saya kerjakan adalah rata-rata hitung, kalau yang kiri berarti dikurang ya, kurang 1 kali standar deviasi. Ini minimum. Yang maksimum yang sebelah kanan rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi. Berarti 68% data itu di antara 37,56 sampai 70,2395. Oke. Silakan kita cek. Ini adalah data mentah ya. Data mentah awal yang sudah diurut. Kalau sudah diurutkan lebih gampang ya. Berarti dari 37,56 berarti dimulai dari 38 ya. Sampai 70,23. Berarti sampai di angka 69 ini. Ya, 69 ini. Ini adalah data 68% berada di range 37 sampai 70,2395. Jika kita lihat totalnya data yang ada di sini, ya ada 30 data. Ya. Kalau 30 dipresentasikan dengan 50 total sampel, ya itu sekitar 60%. Ya. Jadi kalau dari sini ada 60% ya datanya. Ini lebih mengecil ya. Bagaimana kalau saya mau lihat data
95%. 95% ini yang paling sering dipakai oleh peneliti ya, untuk mengukur signifikan apa enggak ya hasil penelitiannya. Antara di titik minus 2S ini dari rata-rata hitung dan positif 2S. Yang saya lakukan adalah data 95% berada di pertama untuk nilai minimumnya yaitu rata-rata hitung dikurang 2 kali standar deviasi. Hasilnya dapat 21,22. Untuk range maksimumnya adalah rata-rata hitung ditambah 2 kali standar deviasi. Tambah ya. Maksimum. Hasilnya 86,579. Oke, kita cari berapa data di 95% ini. Kita lihat. Berarti kan 21,22 ini berarti dimulai dari data yang paling kecil ini ya, 22. Sampai 86,57. Berarti 86 ini masih masuk ya. Kan 86 masih kurang dari 86,579 ya. Oke, ini berarti 95% menurut teorema Chebyshev ya. Ternyata ini semua data sudah masuk ya. Jadi ini bisa saya bilang batas tanpa mengetahui data detail. Jika saya tidak mengetahui data detail ini, saya hanya diinfokan ada rata-rata hitungnya dan ada standar deviasi, kemudian saya buat range. Jadi data itu berada minimum 21,22 dan maksimum 86,579. Begitu. Ya, berarti